Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk memulai pembelajaran kali ini, marilah kita sama-sama untuk mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa untuk mengisi absen presensi atau daftar kehadiran yang ada di Classroom atau di WhatsApp. Nah, dan juga jangan lupa untuk selalu mengikuti protokol kesehatan COVID-19 dengan selalu mencuci tangan, memakai masker, ataupun menerapkan physical distancing kapanpun dan dimanapun kalian berada. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai bilangan bulat dan bilangan pecahan, baik itu mengurutkan ataupun menggunakan operasinya. Nah, pada kali ini kita akan belajar mengenai himpunan. Nah, jadi setelah menonton video pembelajaran kali ini, maka kalian akan bisa memahami konsep daripada himpunan dan juga kalian bisa menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan himpunan. So, siapkan alat tulis kalian, mari kita belajar. Nah, jadi kali ini kita akan belajar mengenai himpunan. Sebelumnya, apa itu himpunan? Nah, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita sudah sering dihadapkan dengan yang namanya segerombolan, kumpulan, ataupun kelas. Nah, untuk foto yang pertama bisa kita lihat di sini bahwa terdapat sekumpulan hewan berkaki dua. Lalu foto yang kedua, kita juga sering dihadapkan dengan sekumpulan ataupun segerombolan buah-buahan. Dan yang ketiga, kita juga sering dihadapkan dengan namanya hewan berkaki empat. Foto yang pertama adalah kumpulan hewan berkaki dua, foto yang kedua adalah kumpulan buah-buahan, dan foto yang ketiga adalah kumpulan hewan berkaki empat. Selanjutnya, himpunan. Jadi, himpunan itu ialah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas sehingga dengan tepat dapat diketahui objek yang termasuk himpunan dan juga yang tidak termasuk himpunan. Contoh, kumpulan angka genap, kumpulan angka ganjil, kumpulan hewan berkaki empat, kumpulan kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, jadi contoh tersebut merupakan himpunan karena anggotanya jelas dan juga jadi istilah kelompok, kumpulan, kelas maupun segerombolan dalam matematika itu dikenal dengan himpunan. Selanjutnya, namun, tidak semua kumpulan termasuk himpunan. Contoh, kumpulan wanita cantik, kumpulan anak pandai, kumpulan orang berbadan gemuk, kumpulan hewan lucu, kumpulan sepatu cantik. Mengapa demikian? Karena kumpulan wanita cantik, anak pandai, orang berbadan gemuk, hewan lucu, sepatu cantik itu adalah bersifat subjektif. Artinya setiap orang memiliki persepsi dan definisi yang berbeda-beda. Tidak bisa disamakan. Sehingga wanita cantik, anak pandai, dan orang berbadan gemuk, hewan lucu, sepatu cantik tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwa himpunan ialah kumpulan objek atau benda yang terdapat terdefinisi dengan jelas bukan sekumpulan benda yang bersifat subjektif yang tidak terdefinisi dengan jelas. Nah, selanjutnya, aturan dalam himpunan. Penanaman himpunan dilambangkan dengan huruf kapital. Terserah kalian mau menggunakan huruf kapital A sampai Z, itu terserah. Yang penting kita menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, penulisan anggota himpunan harus di dalam kurung kurawal. Notasi dibaca anggota dari. Untuk memisahkan antar anggota, kita menggunakan tanda baca koma. Contoh, kumpulan bilangan genap kurang dari 10. Nah, kita bisa melambangkan himpunannya tersebut dengan huruf kapital A, lalu kita masukkan anggota-anggotanya di dalam kurung kurawal dan kita pisahkan anggota 1 dengan anggota 2 itu dengan tanda koma. Nah, jadi kumpulan bilangan genap kurang dari 10, himpunan atau himpunan A itu beranggotakan 2, 4, 6, dan 8. Kumpulan kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan atau himpunan B beranggotakan Balangan, Barito Kuala, Banjar, dan lain-lain. Kumpulan sayur-sayuran atau himpunan A anggotanya buncis, bayam, kecambah, kol, dan lain-lain. Selanjutnya, macam-macam himpunan.
1. Himpunan berhingga, yaitu himpunan yang jumlah anggotanya bisa dihitung. Contoh, himpunan A merupakan himpunan bilangan prima kurang dari 10. Nah, atau himpunan A beranggotakan 2, 3, 5, dan 7. Selanjutnya, himpunan tak berhingga, yaitu himpunan yang jumlah anggotanya tidak bisa dihitung atau tidak terbatas. Contoh, himpunan A merupakan bilangan asli. Jadi, himpunan A memiliki anggota yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Selanjutnya, himpunan kosong yaitu himpunan yang tidak memiliki anggota. Contoh, himpunan C itu sama dengan himpunan C ialah bilangan asli negatif. Nah, itu berarti himpunan C tidak memiliki anggota karena seperti yang kita ketahui bilangan asli itu diawali dari positif 1 hingga seterusnya. Selanjutnya, himpunan semesta. Himpunan semesta atau semesta pembicaraan adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta atau semesta pembicaraan biasanya dilambangkan dengan huruf S. Contoh himpunan semesta, misalkan himpunan A beranggotakan 2, 3, 5, dan 7, maka himpunan semesta yang mungkin dari himpunan A adalah sebagai berikut. S atau himpunan semesta adalah bilangan prima, atau himpunan semesta bilangan asli, atau himpunan semesta dari himpunan A itu adalah bilangan cacah. Selanjutnya, himpunan semesta yang mungkin dari kerbau, sapi, kambing adalah binatang, atau binatang berkaki 4, atau binatang mamamah biak. Selanjutnya, himpunan bagian. Himpunan A merupakan himpunan bagian B jika setiap anggota A menjadi anggota B dengan menotasikannya A anggota B atau B memiliki anggota bagian yaitu A. Himpunan A bukan merupakan himpunan bagian B jika terdapat anggota A yang bukan anggota B dan dinotasikan A bukan anggota B. Setiap himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan A itu sendiri, maka dapat kita tulis A merupakan himpunan bagian dari A. Selanjutnya, contoh, diketahui himpunan K memiliki anggota 1, 2, dan 3, maka tentukan himpunan bagian K yang mempunyai A 1 anggota, B 2 anggota, dan C 3 anggota. Maka dapat kita tentukan himpunan bagian K yang mempunyai 1 anggota itu adalah 1, 2, dan 3. Lalu himpunan bagian K yang mempunyai 2 anggota itu adalah 1, 2, 1, 3, dan 2, 3. Himpunan bagian K yang mempunyai 3 anggota itu adalah 1, 2, dan 3. Selanjutnya, diagram Venn. Diagram Venn adalah suatu cara menyatakan himpunan dengan menggunakan gambar, dan diagram Venn dapat diartikan sebagai sebuah diagram yang di dalamnya terdapat seluruh kemungkinan benda ataupun objek. Nah, dalam diagram Venn, himpunan semesta dinyatakan dengan daerah persegi panjang, sedangkan himpunan lain dalam semesta pembicaraan dinyatakan dengan kurva mulus tertutup sederhana dan noktah-noktah untuk menyatakan anggotanya. Contoh diagram Venn, diketahui himpunan S memiliki anggota 0, 1, 2, 3, 4, hingga 9, dan himpunan P memiliki anggota 0, 1, 2, 3, dan 4, dan himpunan Q memiliki anggota 5, 6, dan 7. Nah, himpunan S itu merupakan himpunan semesta. Dalam diagram Venn, himpunan semesta dinotasikan dengan S dan berada di pojok kiri. Contohnya seperti ini. Nah, jadi langkah pertama untuk membuat diagram Venn, kita harus membuat persegi panjang terlebih dahulu, lalu kita letakkan S atau himpunan semesta itu di pojok atas kiri. Lalu kita buat lingkaran sesuai dengan himpunan dan anggotanya yang diminta dari contoh di atas tadi. Nah, jadi dapat kita ketahui, dapat kita tuliskan juga anggota dari himpunan P itu adalah 0, 1, 2, 3, dan 4, dan anggota dari himpunan Q itu adalah 5, 6, dan 7. Dan 9 dan 8 itu merupakan anggota dari himpunan semesta.
Nah, jadi sekian dulu pembelajaran kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Jadi kesimpulannya adalah bahwa himpunan itu adalah kumpulan objek atau benda yang dapat didefinisikan dengan jelas. Apabila tidak dapat didefinisikan dengan jelas, itu bukanlah suatu himpunan. Nah, jadi tetap semangat belajarnya. Walaupun belajar daring, semoga kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita sama-sama untuk mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan. Ibu akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.